Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini akan dilanjutkan latihan praktikum data manipulation language untuk fungsi agregasi dan beberapa fungsi yang lain. Oke, seperti biasa kita aktifkan dulu modul MySQL. Udah ya, udah aktif, dan kita buka command promptnya. Kita pindah ke drive C, kemudian masuk ke MySQL-nya. Oke, sekarang kita sudah ada di MariaDB, sudah ada di MySQL-nya. Di sini masuk ke dalam MariaDB, aktifkan kembali database yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di video sebelumnya di praktikum DML 3 kita sudah membuat database DB DML lanjutan ya. Sekarang kita tinggal masuk ke database ini, mengaktifkan atau masuk, berarti gunakan fungsi use db _dml lanjutan. Oke, di sini database change dan kita sudah berada di database yang dimaksud. Oke, selanjutnya tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Untuk cek atau mengetahui tabel apa saja yang ada di database ini, gunakan fungsi show tables. Di sini tabel yang ada di database db_dml lanjutan hanya satu tabel, yaitu tabel pengajar. Berikutnya kita diminta membuat tabel baru yang nama tabelnya mata kuliah dengan ketentuan field seperti ini. Oke, kita buat create table, nama tabelnya mata kuliah, field pertama kode matkul, tipe data char, size-nya 3, dan dia sebagai primary key. Kemudian field kedua, nama mata kuliah, tipe data varchar, size-nya 30. Kita tambahkan ya, not null. Not null ini di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Not null ini fungsinya agar pada saat user menginputkan data pada tabel ini, maka field ini tidak boleh kosong gitu. Jadi jangan sampai nanti ada user ngisi kode matkul tapi nama matkulnya nggak diisi gitu. Itu akan tersimpan ke dalam database, ke dalam tabel mata kuliah ini, tapi nanti nama mata kuliahnya kosong, dan itu tentunya nanti akan aneh ya, ada kode mata kuliahnya ada tapi nama mata kuliahnya apa nggak tahu gitu. Sehingga kita tambahkan not null ya. Kemudian field selanjutnya SKS integer, size-nya 2. Oke, kita kasih kurung 2 untuk menutup yang ini ya. Titik koma, enter, query oke. Kita cek apakah betul tabelnya sudah ada. Oke, di sini ada tabel mata kuliah. Kita cek strukturnya. Describe, nama tabel ini ya. Tabel mata kuliah terdiri dari field kode matkul, nama mata kuliah, sama SKS. Tipe data char 3, primary. Not null-nya lupa ya. SKS-nya tidak pakai not null, harusnya SKS juga pakai not null ya. Kita bisa pakai alter ya, tapi ntar lagi. Oke, selanjutnya isikan data untuk tabel mata kuliah dengan data sebagai berikut. Ini input data ke dalam tabel. Insert into nama tabelnya mata kuliah, values. Oke, record pertama 1 2 3, kodenya, nama mata kuliahnya, algoritma pemrograman, SKS-nya 4. Data kedua 1 2 4,
praktikum basis data, SKS-nya 4, SKS-nya 3, kemudian 125 web programming 1, SKS-nya 4, kemudian 126 bahasa Inggris, SKS-nya 2, 127 multimedia, SKS-nya 3, yang terakhir 128 mobile programming 1, SKS-nya 4. Oke, karena ini rekod terakhir, berarti kita akhiri dengan titik koma. Query oke, kita cek, select bintang from nama tabelnya, mata kuliah. Ini ya, sudah tersimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai ya. Algoritma pemrograman SKS 4, praktikum basis data SKS 3. Oke, kita lanjut. Tampilkan seluruh isi rekod. Sudah, tampilkan jumlah data dari isi rekod tabel mata kuliah. Kita pengen tahu jumlah isi datanya. Di video sebelumnya, di fungsi agregasi untuk menghitung jumlah data, kita bisa menggunakan operator count. Jadi select count. Nah, ini tambahkan boleh nama fieldnya bebas, karena di sini semua record ada isiannya, itu semua field ada isiannya, berarti kita bisa menggunakan record mana saja bebas. Oke, kita gunakan record field kode mata kuliah from nama tabelnya mata kuliah. Ya, select count. Count ini fungsinya untuk menghitung jumlah data yang ada pada field kode mata kuliah from tabel nama tabelnya. Oke, di sini jumlah data adalah 6. Hasil dari count kode mata kuliah ini hasilnya adalah 6, karena kita memang rekodnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya tampilkan isi rekod dengan menggabungkan isi data dari field nama mata kuliah dan field SKS dengan penghubung string bernama jumlah SKS. Nah, berikutnya di sini kita akan menggabungkan karakter string, berarti kita bisa menggunakan fungsi concat. Ya. Select concat. Nah, concat dari nama mata kuliah, dari field nama mata kuliah, kemudian koma jumlah SKS. Ini kan ada penghubungnya ya, penghubung stringnya jumlah SKS. Kita kasih spasi biar enggak berdempetan. Jumlah SKS yaitu titik 2, pakai spasi lagi, kutip lagi, koma, berikutnya field SKS. Nih ya, ini cara penggabungan. Jadi nanti akan menampilkan gabungan dari isi field nama mata kuliah, kemudian ada tulisan jumlah SKS yaitu, dan tampil SKS-nya. Gunakan operator concat. Ini ya. Select from nama tabelnya mata kuliah. Nih. Di hasilnya mata kuliah yang pertama kan algoritma pemrograman, jumlah SKS yaitu 4. Ini ya, sesuai dengan data ini kan, algoritma pemrograman SKS 4. Praktikum basis data, nih praktikum basis data jumlah SKS yaitu 3, sesuai dengan data yang kedua ini ya. Itu ya, silakan kalau tidak yakin apakah query SQL saya benar atau tidak gitu, cek aja seperti ini ya. Ini
Jadi fungsi concat ini untuk menggabungkan string ya. Oke, selanjutnya buat alias dengan nama daftar mata kuliah, kemudian tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari field nama mata kuliah dengan field SKS dengan penghubung string jumlah SKS. Berarti ini sama ya kayak tadi. Ini menggabungkan nama mata kuliah dan SKS serta penghubungnya jumlah SKS. Tapi di sini diminta tampilnya itu dengan aliasnya daftar mata kuliah. Berarti kita bisa menggunakan fungsi yang query yang atas ini. Ini cuma ada aliasnya. Jadi di sini tambahkan S daftar mata kuliah. Nah, kayak gini. Jadi hanya menambahkan ini aja. Enter nih. Ini bedanya. Jadi S ini seperti di video saya sebelumnya fungsinya sebagai alias. Jadi tampilannya akan berubah sesuai dengan nama aliasnya. Jadi kalau di sebelumnya yang tampil adalah fungsinya, ini ya, sesuai dengan rumusnya yang dimasukkan ini. Tapi kalau menggunakan S, maka si rumusnya nggak kelihatan, nggak tampil. Yang tampilnya adalah nama aliasnya. Gitu. Oke, lanjut. Buat alias dengan nama mata kuliah tapi menggunakan spasi untuk field nama mata kuliah. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan berdasarkan alias mata kuliah. Jadi di sini kita buat aliasnya mata kuliah tapi pakai spasi dari field nama matkul. Berarti select nama matkul S alias mata kuliah. Nah, untuk ini pakai spasi ya. Kalau pakai spasi, kita bisa menggunakan ini nih, simbol ini yang ada di sebelah angka 1. Nih kayak gini nih. Nih, biasanya di sebelah angka 1 ada tanda petik 1 tapi bukan petik 1 gitu. Kalau petik 1 kan ada di bawah ya, di keyboard deket enter. Kalau ini kutip 1 kayak kutip 1 tapi dia miringnya ke kanan. Ini ya, biasanya letaknya tuh di samping angka 1 cara penulisannya. Jadi seperti ini, select S nih, mata kuliah, tutup lagi tuh. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan berdasarkan alias mata kuliah. Ada pengurutan, berarti order by mata kuliah. Ini pakai kutip 1 yang kebalik itu. Udah ya. Oh maaf, belum ada from ya. Select, ini nama field, from, nama tabelnya. Baru order by di sini karena diminta diurutkan ya. Nih, urutkan berdasarkan alias mata kuliah ini. Jadi order by, karena aliasnya pakai spasi, jadi kita tambahkan tanda petik seperti ini. Tanda petik ini bukan petik 1, letaknya ada di sebelah kiri keyboard angka 1. Oke, ini ya tampil sesuai dengan rekodnya. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf ada ini sebentar. Oke, kita lanjut. Kita tadi udah sampai nomor 11 ya. Berikutnya, buat alias dengan nama jumlah SKS. Ini juga sama, diminta menggunakan spasi untuk field SKS.
Kemudian tampilkan hanya 4 record atas saja. Nanti select, kita tampilkan dari SKS, data dari field SKS, tapi pakai alias. Ini sama ya, pakai tanda petik yang di sebelah angka 1, jumlah SKS, from, nama tabelnya, mata kuliah. Nah, ini kalau tadi diminta diurutkan, sekarang minta tampilkannya hanya 4 record teratas aja. Berarti kita menggunakan fungsi limit 4. Dia hanya menampilkan 4 record teratas. Ini ya. 4, 3, 4, 2. Nih, sesuai dengan ini kan. Record pertama 4, record kedua 3, record ketiga 4, record keempat 2. 4, 3, 4, 2. Nih, ini juga 4, 3, 4, 2. Dan tampilnya nama fieldnya berubah menjadi jumlah SKS sesuai dengan alias ini, pakai spasi gitu ya. Oke, lanjut, ubah isi record untuk nama mata kuliah Mobile Programming 1 menjadi Java Programming 1. Nah, di sini ini baru ya, mengubah isi record. Berarti ini di pertemuan kemarin sudah. Untuk merubah isi record, kita gunakan query update dengan bentuk umum, update spasi nama tabel, kemudian set nama field yang akan kita rubah sama dengan nilai fieldnya. Jangan lupa tambahkan kondisi where, diikuti dengan kondisinya ya. Update nama tabelnya mata kuliah, set nama fieldnya. Di sini yang mau dirubah adalah nama mata kuliah, nama mata kuliah, nama ini nama field, diikuti oleh isi fieldnya. Isi fieldnya menjadi Java Programming 1. Yang mau dirubah adalah mata kuliah Mobile Programming 1. Berarti di sini kondisinya where nama mata kuliah Mobile Programming 1. Ya. Nih, sesuai dengan ini. Nih. Update. Yang ini ya, bentuk umumnya update spasi nama tabel, ini nama tabelnya yaitu mata kuliah, kemudian set nama fieldnya, nama field yang akan kita rubah. Nama fieldnya adalah nama mtcool, sama dengan nilai barunya, nilai yang akan dirubah, yang nilai barunya yaitu di sini menjadi Java kan, berarti sama dengan Java Programming 1. Ini Java Programming 1 where nama field lagi. Di kondisi itu nama fieldnya apa sama dengan nama isi field lamanya apa, baru enter. Oke, kita cek apakah berubah atau tidak. Nih, kita bandingkan dengan data sebelumnya. Ini ya, Java Programming 1 itu di kode 128, SKS-nya 4. Sebelumnya 128 isinya Mobile Programming 1. Sekarang berubah menjadi Java Programming 1. Jadi bentuk cara merubah isi record query-nya, bentuk umumnya update spasi nama tabel, set nama field yang akan kita rubah isinya sama dengan nilai baru, where untuk kondisi nama mata kuliah, field yang menjadi kondisinya, kemudian seperti isi kondisi dari yang akan kita rubah itu apa. Ini ya, ini bentuk umumnya. Ini slide ini sudah saya bagikan ya, jadi silakan dibuka-buka kembali.
Oke, selanjutnya ubah isi record untuk nama mata kuliah bahasa Inggris. Jumlah SKS-nya menjadi 3. Yang bahasa Inggris tadi SKS-nya nih. Bahasa Inggris ini SKS-nya 3. Dan sekarang mau dirubah SKS-nya menjadi 3, maaf. Bahasa Inggris asalnya SKS-nya 3 dan kita akan merubah menjadi 3. Sama ya kayak tadi, update nama tabelnya underscore mata kuliah. Set, di sini yang akan dirubah adalah field SKS, berarti SKS sama dengan 3 nilai barunya. Where, yang akan dirubah mana? Oh, yang mata kuliah, yang nama mata kuliahnya bahasa Inggris, berarti nama field nama underscore mata kuliah sama dengan bahasa Inggris. Oke, kita cek nih, bahasa Inggris sekarang SKS-nya menjadi 3 yang asalnya 2 karena kita sudah melakukan koreksi data, perubahan data ini. Oke, selanjutnya tampilkan isi rekod hanya field nama mata kuliah dan SKS, di mana yang ditampilkan hanya jumlah SKS 3 saja. Select, yang ditampilkan hanya field nama mata kuliah dan SKS, from nama tabel mata kuliah. Kemudian yang ditampilkan hanya yang SKS-nya 3, berarti where SKS sama dengan 3. Di kondisinya yang ditampilkan hanya field nama mata kuliah dan SKS dari tabel mata kuliah ini, tapi yang SKS-nya 3 saja. Jadi kalau SKS-nya bukan 3 nggak usah tampil gitu. Nih, yang tampil praktikum basis data, bahasa Inggris dan multimedia. Lihat di sini, yang SKS-nya 3, praktikum basis data, bahasa Inggris dan multimedia. Betul ya? Oke, selanjutnya tambahkan isi rekod baru, menambahkan data biasa ya. Insert into nama tabel values. Isi rekodnya 129, nama mata kuliahnya Java 2, SKS-nya 4. Kalau ini udah biasa ya, udah sering. Kita cek. Nah, bertambah rekod baru. Kode mata kuliahnya 129, nama mata kuliahnya Java 2, SKS-nya 4. Ubah isi rekod untuk mata kuliah Java 2 menjadi Java Programming 2. Ini merubah. Tadi update nama tabel, set nama field. Yang akan dirubah adalah nama mata kuliah, berarti set nama mata kuliah sama dengan berubah menjadi Java Programming 2. Where, yang dirubah adalah yang nama mata kuliahnya Java 2, berarti where nama mata kuliah sama dengan Java 2. Oh, ada kutip yang kurang. Oh ya, nih. Kalau seperti ini, gitu kan. Ini padahal udah saya tutup kan ya, udah saya kasih titik koma, tapi ternyata pada saat di enter dia minta ini, ada simbol seperti ini. Berarti ini menandakan bahwa saya ada tanda petik yang tidak ada pasangannya. Yang kita lihat di sini ternyata kalau ini kan ada nih, tanda petik ini pasangannya ini. Tanda petik ini nggak ada pasangannya, harusnya di sini ada tanda petik ya. Nah, kalau seperti ini kita kasih titik koma juga di enter, akan terus seperti ini sampai kita kasih, tapi pasti error sih gitu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita keluar aja dulu gitu ya, baru kita perbaiki. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan, Bu gimana saya udah ngetik berulang-ulang tapi kok nggak
nggak tampil gitu, nggak bisa keluar, nggak ada tampilan ininya misalkan. Itu ya caranya. Jadi lihat di sebelah sininya apa yang diminta kita kasih. Itu kecuali kalau yang seperti ini ya, yang ini kayak ini tanda kurang dari berarti itu yang diminta penutup SQL-nya yaitu titik koma seperti ini. Tapi kalau di sini nanti kalian misalkan menemukan tanda petik 2, tanda petik 1, berikan aja sampai kita keluar lagi, walaupun pasti error karena nggak sesuai dengan tempatnya gitu. Tapi setidaknya kita bisa keluar lagi, tampil lagi gitu seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita ketikkan ulang query SQL-nya. Ini tinggal kita lengkapi ini ya. Salahnya di sini. Oke. Query oke. Kita cek. Nih. Tadi yang dirubah itu Java 2 ya. Java 2 itu 129 nih asalnya Java 2. Sekarang berubah menjadi Java Programming 2 karena kita sudah melakukan pengupdatean atau perubahan. Oke, berikutnya hapus isi rekod dengan nama mata kuliah multimedia. Untuk menghapus rekod gunakan query delete. Bentuk umumnya delete from, nama tabelnya apa, where, kondisinya apa. Hati-hati, kalau kita tidak menggunakan where, hanya sampai nama tabel saja, maka data pada tabel ini seluruhnya akan dihapus. Jadi hati-hati saat menggunakan fungsi delete ini ya. Di sini yang diminta dihapus hanya rekod multimedia saja. Berarti delete nama tabelnya mata kuliah, kemudian delete from mata kuliah, delete from nama tabel, di sini tabelnya mata kuliah, where kondisinya yang akan dihapus adalah multimedia. Multimedia ini nama fieldnya nama matkul ya, yang ini berarti where nama matkul sama dengan multimedia. Nah, kita cek nih, multimedia dengan kode 127 tidak ada nih, setelah 126 langsung 128. Multimedia sudah ada. Tadi rekodnya ada 7 rekod, 7 row, 7 baris, sekarang rekodnya menjadi 6 gitu ya. Jadi hati-hati penggunaan delete. Bentuk umumnya delete from, nama tabelnya apa, where, kondisinya apa. Ini juga ada di slide bahasa SQL yang sudah saya bagikan bentuk umumnya. Tampilkan kembali seluruh isi rekod tabel mata kuliah dengan membuat alias mata kuliah untuk field nama mata kuliah dan jumlah SKS untuk field SKS. Nah, ini menampilkan seluruh rekod dengan membuat select. Ini yang diminta mata kuliah dari nama mata kuliah ya. Select nama mata kuliah S, karena ini diminta alias ya, aliasnya mata kuliah. Karena ada spasi berarti kita pakai petik 1 yang ada di samping angka 1, mata kuliah, koma, nama mata kuliah sama jumlah SKS yang berasal dari field SKS, S, jumlah SKS from nama tabelnya mata kuliah. Ini ya, nama mata kuliah, jumlah SKS. Kalau tadi kan asalnya nama MTKUL sama SKS. Kalau datanya sih sama, karena alias ini hanya merubah tampilan nama fieldnya.
Oke, untuk video kali ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan tentang query SQL yang tergolong ke dalam data manipulation language. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.